Oke guys, 5 alasan kenapa UMKM enggan merekrut karyawan. Yang pertama, alasan yang paling atas ini guys, ialah karena nggak mampu bayar gajinya. Kalau kalian nggak mampu bayar gaji satu karyawan aja, berarti bisnis kalian ada yang salah. Yang salah di mana? Marginnya, profitnya, atau labanya terlalu kecil guys. Nah, kalian benerin. Kayak gitu. Bisnis kalau labanya kecil pasti akan kesulitan untuk merekrut orang, menggaji karyawan. Nah, nasihat saya ya dibenerin dulu tuh profitnya, oke? Biar nggak terlalu kecil, naikin profitnya. Nah, nanti saya akan bikin video gimana caranya menaikkan profitnya. Yang kedua, takut bisnisnya ditiru. Oke, takut bisnis ditiru. Bisnis itu memang gampang ditiru guys, apalagi bisnisnya UKM, jualan pangsit, jualan pisang goreng, jualan lumpia, jualan apalagi, macam-macam lah. Itu gampang ditiru dan itu modalnya kecil guys. Jadi modal 2 juta aja sudah bisa buka usaha. Modal 1 juta, modal 500.000, bayangin loh, modalnya cuma 500.000 udah bisa bikin usaha pisang goreng pinggir jalan. Kan gampang banget ditiru. Bikin pisang goreng di YouTube banyak. Nah, ada satu hal yang susah ditiru guys, rezekinya. Gitu. Jadi kalau kalian merasa, wah kalau saya ngeluh karyawan nanti dia meniru bisnis saya. Meniru itu gampang guys, beneran gampang. Tapi yang susah itu membuat bisnis kita itu rezekinya lancar. Saya dulu pernah niru juga guys, tapi ya nggak lancar deh. Akhirnya saya tutup. Itu, jadi jangan takut untuk ditiru guys. Santai aja, rezeki tidak akan tertukar. Oke, yang ketiga guys, ialah takut ditipu. Nah, ini takut ditipu karyawan. Ini banyak nih UKM nih, yang beginian. Ditipu, takut ditipu. Sebagai pengusaha memang resikonya pasti ada ditipu karyawan. Yes, saya pernah ditipu karyawan. Oh ya, sering. Pernah ditipu 20 juta, 30 juta gitu. Yang jelas gini guys, yang saya sampai sekarang ya, pesan yang saya dapat ya, saya ingin sukses, tapi saya harus melalui proses yang ditipu ini. Ya karena keinginan saya itu lebih besar daripada ketakutan itu, ya saya tetap jalan. Bagi saya ditipu itu ya saya anggap ongkos saya belajar. Artinya kalau saya ditipu berarti kan ada yang salah pada diri saya. Mungkin saya nggak menguasai ilmu A, B, C, akhirnya saya belajar di situ. Kayak gitu. Jadi ya itu proses guys, ongkos nggak apa-apa, kena tipu nggak apa-apa. Yang penting setelah kena tipu itu belajar, kok saya kena tipu ya, apa yang salah dari saya. Oh, saya nggak pakai langkah ini saya lewati, ini nggak boleh dilewati. Ya sudah, saya lakukan lagi, diulang lagi, coba lagi. Langkah itu nggak boleh dilewati. Nanti itu lama-lama tambah mahir guys, jadi nggak apa-apa. Jangan takut ditipu. Kalau takut ditipu ya nanti kita nggak sukses. Bukan berarti kita jor-joran gitu. Oh, saya maunya ditipu, ya enggak juga. Saya mau untung, tapi saya siap rugi, tapi saya juga mau untung guys. Gitu. Jadi mindsetnya ya kalau ditipu, oh itu ongkos, dah itu ongkos belajar saya memang harus bayar ongkos itu. Selesai. Oke, itu yang ketiga guys. Alasan yang keempat kenapa UKM enggan merekrut karyawan adalah mungkin dulu Anda pernah dikecewakan oleh karyawan Anda, lalu baper, lalu akhirnya putus asa, lalu akhirnya udah deh nggak usah ngerekrut deh, dikerjakan sendiri aja. Bener gak?
Iya. Saya pernah nggak dikecewakan? Oh pernah lah pasti itu. Sakit, iya sakit saat itu. Sekarang udah lupa, udah nggak tak reken. Iya, ini bayangin ya. Ya mungkin Anda juga merasakan ini dulu. Karyawan ini bagus, sudah dipercaya, sudah dikasih kepercayaan. Dulu kumus-kumus, masuk ke kantor kita, ke bisnis kita rawat, kita poles, bajunya dikasih yang bersih, terus dandanannya dibikin rapi, terus giginya dirawat, dibersihin, kita yang bayarin. Dulu nggak pinter ini, dibeliin bukunya, disuruh belajar jadi pinter. Ya dulunya pokoknya dia kumus-kumus, bego, jelek, bau, begitu masuk kita poles, jadi pinter, jadi bagus, wangi gitu, terus setelah itu resign. Wow, kita sudah ngeluarin duit banyak, kepercayaan banyak, dan harapan yang banyak di situ, lalu resign, lalu akhirnya kita kecewa guys. Nasihat saya sebagai pengusaha, itu pakai logika guys. Jangan pakai hati. Kalau pakai hati biasanya baper. Kalau baper, aduh, udah ciut. Udahlah, nggak usah baper-baper. Santai aja. Kita punya mimpi kan. Kita pengen sukses. Itu proses yang harus dijalani. Udah lewati aja guys. Nah, saya biasanya ngakali hal seperti itu gampang banget guys. Ketika saya kena tipu atau pernah dikecewain, saya dalam hati tinggal bilang aja, pengusaha yang lain juga pernah kayak gini. Nggak cuma pernah sih, pasti mereka lebih parah. Ternyata bener, teman saya lihat cek, saya tanya dulu, kamu kenapa kena tipu, nggak ini enggak. Iya, ternyata jawaban mereka sama, bahkan mereka lebih parah. Saya pernah, ini cerita dikit, saya pernah kena tipu itu berapa juta ya? Saya ingat-ingat ya, 20 juta. Itu di awal saya pemula lah, bisnis pemula 20 juta itu banyak guys. Itu guys, mangkalnya di hati guys. Itu sampai kepikiran lah, kebawa nggak enak makan. Itu baru 20 juta. Nggak enak makan, suka melamun, mangkel hati, inget-inget dia terus, pengennya nonjok aja orangnya tuh. Apalagi dia teman sendiri guys, teman SD guys. Teman SD guys, jadi dia kerja ke saya, ya melas-melas gitu. Saya akhirnya ya udah deh, kasihan. Ternyata setelah dipercaya, saya ditikung guys. Nah, tipu 20 jutaan, uangnya dibawa lari. Kayak gitu. Saya bawa cerita ini ke teman saya yang lebih senior guys. Saya curhat ke dia, mas saya kena tipu. Kena tipu berapa? Ditipu siapa? Ditipu karyawan saya. Iya. Ditipu berapa Erik? Ditipu 20 juta. Dia ketawa guys. Tuh kok ketawa mas? Kamu 20 juta aja pakai acara baper ini. Wah, pacarmu banyak Erik. Itu 20 juta buat saya banyak mas. Dia jawab, saya tahun lalu itu kena tipu 400 juta Rik. Sekarang saya masih hidup kok. Buset. Seketika saya langsung diem guys. Saya malu mau ngelanjutin cerita. Ya, dia ketipu 400 juta aja masih bisa hidup dan ya enjoy, dia bisa ngelewatin gitu. Saya ngaca, saya 20 juta aja kok pakai acara baper-baperan begini ya. Akhirnya saya, gitu ya mas, ya sudah deh, saya tutup teleponnya, saya malu. Akhirnya saya lanjut lagi, saya move on lagi. Itu dengan semangat yang lebih gede lagi. Iya ya, 20 juta, dia 400 juta aja ketawa-ketawa. Nah, saya belajar guys, itu proses, itu ongkos. Ya udah, saya jalani sampai sekarang. Aman? Ya, sekali lagi, jangan pakai hati, pakai logika. Jangan baper. Oke. Pengusaha hati dilarang baper. Yang kelima, alasan yang kelima kenapa UKM enggan merekrut karyawan. Males ngajarinnya. Solusi dari saya, nasihat dari saya, jangan males ajarin. Ingat, kalau kita ngerekrut karyawan baru, memang kita akan kerepotan. Ngerepot apa? Ya ngerepot ngajari,
ngasih tahu tempatnya, foldernya di sini, ngasih tahu tempat barang-barang di gudang di sini, di sini, di sini. Capek guys. Sudah ngajarin, besoknya resign. Nah, balik lagi, jangan baper, harus siap. Sudah diajarin, besoknya resign. Kan jadi males. Males saya ngajarin, nanti tak ajari pinter, keluar. Nah, itu pikiran-pikiran nggak bener tuh, itu setan guys. Nggak usah. Begitu ada anak baru, ajarin yang ikhlas, yang tulus. Dah, selesai. Perkara dia resign, itu sedekah. Dah, selesai. Nah, sedekah itu ada pahalanya kan? Ada pahala kan? Lumayan. Jadi, begitu ada anak baru masuk, ajarin. Jangan males. Kita ngajarinnya cuma sekali kok. Repotnya cuma sekali di awal. Setelah itu bisnis kita itu enak guys. Ya kita sudah bisa agak istirahat sebentar karena ada yang ngerjain, ada yang bantuin. Siapa yang bantuin? Nah itu yang udah kita ajarin tuh. Ingat, repotnya sekali di awal. Setelah itu kita enak. Oh ya guys, mau nggak berkorban sekali di awal repot? Setelah itu enak. Daripada gini, kita nggak pernah ngerekrut, enak, tiba-tiba kita kecapean, sakit, bisnis kita tutup. Pilih mana? Kalau saya sih mending ya saya mati-matian sekali aja deh di awal ngajarin. Capek, iya ngajarin. Berbusa mulut, iya ngajarin. Ngeluangin waktu, iya waktu terbuang. Ngeluarin uang juga, iya uang terbuang. Tapi setelah itu guys, kalau kita ngelatihnya itu bener guys, dia akan banyak ngebantu kita. Tugas-tugas kita yang ngerepotin kita di operasional tiap hari itu akan dihandle oleh dia. Kita mikir pekerjaan lain yang lebih strategis. Gitu. Jadi nasihatnya jangan males. UKM itu memang kelemahannya di sini, males ngajarin. Oke? Itu dia guys, 5 alasan kenapa UKM enggan merekrut karyawan. Semoga membantu kalian ya. Kita ketemu di video berikutnya. Oke.